Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan acara amal kita, di mana saya sekarang sudah berada di PT Wasilah Amal Tour, yang dimana di sini digawangi atau dipimpin oleh Kiai Husnul Khuluq, Bapak Kiai Husnul Khuluq. Oke, dalam acara sekarang ini kita akan membahas masalah bagaimana kepedulian sosial itu menjadi sebuah amal yang tidak akan terputus walaupun badan kita sudah menjadi tulang belulang. Itulah yang disebut amal jariah ya Kiai ya. Betul. Baik, menurut konsep Islam, amal jariah itu sendiri Kiai, perspektif amal jariah, apakah dalam sisi mal saja atau ada sisi-sisi lain yang memang bisa digunakan untuk menjadi sebuah amal jariah? Silakan Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik terkait dengan masalah hubungan sosial kemasyarakatan kita, atau dalam istilah yang kita kenal dengan kepedulian sosial. Islam mengajarkan bahwa kita diwajibkan untuk peduli dengan sesama, apapun kondisi kita. Dalam posisi kita yang pas-pasan saja kita dituntut untuk peduli, apalagi kita dalam posisi yang berlebih. Karena konsep Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirnya Islam itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, wabil khusus menjadi rahmatan bagi umat manusia. Salah satu hal yang sangat dipedulikan dalam Islam adalah bahwa kita tidak boleh hidup yang egois, yang mementingkan diri kita tanpa peduli dengan orang sekitar kita. Islam mengajarkan bahkan kalau kita memasak makanan yang aroma tercium kepada tetangga, kita dituntut untuk memberikan sedekah apa yang kita masak kepada tetangga kita. Yang kita bisa bayangkan kalau tetangga kita dalam posisi pas-pasan, kita bakar sate dengan aroma yang sangat menyengat. Sementara mereka dapat aromanya, kita tidak pernah peduli apakah tetangga kita itu pernah makan sate atau tidak, atau bahkan pada hari itu ada makanan atau tidak. Nah, itulah konsep Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Oke, baik. Jadi di sini saya menangkap bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial dengan sekup yang luas ya Kiai ya. Betul. Bukan saja kita memberikan uang, tapi memberikan makanan juga merupakan amal jariah ya. Iya. Nah, untuk itulah saya juga ingin bertanya kepada Pak Kiai, Islam dalam hal amal jariah ini, apakah dengan kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, dalam hal ini kita menghimbau untuk para hartawan bahwa mereka harus juga mensedekahkan daripada infak zakat malnya ya Pak Kiai ya, untuk lebih diutamakan kepada karib kerabat, sanak famili atau saudara yang terdekat. Apakah benar demikian Kiai? Ya. Penjelasan. Baik. Jangan sampai kita tetangga, keluarga dekat kita yang
mencium aroma sedap, aroma wangi, tapi keluarga kita tidak merasakan. Jadi konsepnya adalah memang utamakan untuk sedekah itu adalah orang yang terdekat, baik secara biologis yang terdekat maupun secara jarak yang terdekat, ya bisa dia tetangga, kanan kiri, depan belakang, itu adalah tetangga terdekat. Karena pada hakikatnya kalau kita dermawan itu sebetulnya adalah kita dibantu oleh Allah lewat kedermawan kita. Salah satu contoh, kalau kita ada musibah kebakaran, kalau posisi kita pelit, kikir, tidak peduli dengan tetangga, kita acuh apakah tetangganya itu makan atau tidak, tetangganya itu dalam posisi ada yang dimakan atau tidak, sementara kita masak dengan aroma-aroma yang menyengat, makan kare, gulai kambing misalnya yang aromanya sebagai tetangga. Andaikan misalnya kita kena musibah kebakaran, kira-kira yang bantu siapa? Kalau kita baik dengan tetangga, otomatis nggak usah diminta tolong. Begitu lihat api langsung berduyun-duyun untuk membantu. Itu adalah salah satu fungsi secara tidak langsung yang kita dapatkan kalau kita itu adalah loyal, peduli dengan tetangga kanan kiri, termasuk juga saudara, kerabat. Itu adalah bagian daripada cara Allah agar kita mendapatkan perhatian kepada orang sekitarnya. Jadi itulah indahnya Islam membawa agama ini dalam posisi supaya yang pemeluknya itu adalah mendapatkan keberkahan. Orang sedekah bukan sekedar yang disedekahi dapat berkah, yang sedekah juga lebih berkah. Karena dalam posisi sosialnya dia terjaga oleh kanan kiri. Ada sebuah hadis yang Al-Fakir dengar, Kiai, bahwa sedekah itu pertama menjaga kita kepada kefakiran, Kiai, ya. Lalu menjaga kita dari kematian yang buruk dan menjaga kita dari sifat menyombongkan diri sendiri. Menurut Kiai, untuk yang ketiga hal itu, apakah sekarang ini orang-orang sudah banyak yang mengerti atau belum dalam hal bahwa pentingnya sedekah dalam konsep kehidupan kita nanti di dunia maupun di akhirat? Karena biar bagaimanapun ketika mohon maaf Kiai, bahwa Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah dalam hadis qudsi, itu Nabi Musa mengatakan bahwa dia telah melakukan sholat, dia telah melakukan zakat, dan dia telah melakukan zikir. Tapi dari tiga ibadah itu Nabi Musa bertanya, mana yang paling kau sukai, paling kau senangi ya Allah? Kata Allah, tidak, ketiganya. Lalu mana? Lalu Allah mengatakan, engkau menghilangkan kesulitan dari hamba-hambaku. Ketika engkau menghilangkannya, maka aku ada di sampingnya. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak melihat bahwa sedekah ini merupakan sebuah energi yang sangat luar biasa, sehingga tadi saya katakan bahwa banyak orang yang sakit ginjal, segala macam sakit berat, apakah dimungkinkan, Kiai, karena mohon maaf ya Kiai ya, karena tidak keluarnya sedekah gitu ya. Silakan Kiai. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat konteks berbagai macam fenomena kehidupan ini, memang kalau tidak diimbangi dengan agama yang baik, itu cenderung orang individualis. Hedonis. Ya, pertama individualis dulu. Ya, dia mementingkan dirinya. Karena individualis itulah, maka kemudian ketika dia
ada kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan energi, ketika tetangganya tidak yang membutuhkan, mereka tidak peduli. Awalnya adalah individualis itu. Iya, iya. Yang kedua, ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi yang tidak sengaja, misalnya orang makan di restoran, dia pasang status. Orang pakai baju baru, pasang status. Iya. Mobil baru, pasang status. Sehingga secara tidak sengaja terbentuklah potensi ingin meniru seperti mereka. Nah, karena merasa kelihatannya lebih gagah, misalnya kalau mobilnya Alphard lebih dihormati. Dalam konteks itu, maka orang secara pelan-pelan tidak sadar bahwa dia berlaku yang sama. Ketika dia punya dana lebih, tidak memikirkan kanan kirinya, tapi justru bagaimana dia membuat sebuah fenomena kehidupan dia. Dan misalnya dia makan di tempat yang mahal, terus pakai mobil mewah, dan bahkan ini yang lebih fatal lagi, ada yang foto di depan private jet, padahal itu bukan jetnya, misalnya begitu. Itu saking kepinginnya mendapatkan status positioning bahwa mereka lah orang hebat, orang kaya. Padahal dalam jangka pendek, menengah maupun panjang ini merusak dirinya. Bisa dibayangkan misalnya ya kasus-kasus terbuka besar itu gara-gara penampilan istrinya yang glamor. Akhirnya dicek, emang berapa sih gajinya? Lah kok sampai tour atau liburannya ke Eropa pakai pesawat jet pribadi, di rumahnya pakai perabot yang sangat mahal, dan itu pada akhirnya mencelakakan. Akhirnya ternyata suaminya korupsi. Nah, itu kembali ke situ lah. Tekanan-tekanan yang tidak normal itu yang pada akhirnya menjadi sebuah penyakit, namanya penyakit psikosomatis. Ya, jadi akhirnya dia takut miskin, dia takut sakit, dia takut. Berbagai macam ketakutan itu tentu akan menimbulkan penyakit. Dari penyakit itu muncul dari rasa takut. Pertama rasa takut, yang kedua pola makan, karena dia tidak bersedekah, maunya kepingin dibilang adalah orang sukses gitu, makannya pakai kambing guling, dengan makan kelihatan lahap, akhirnya kolesterol tinggi, akhirnya larinya ke diabetes. Ditambah lagi dengan penuh keraguan dan penuh kecemasan, diabetes yang diderita makin cepat. Jantung yang sudah ada potensi, begitu dia takut makin cepat. Lah, bandingkan dengan orang yang hidup apa adanya, ikhlas apa adanya, dia sering sedekah. Sedekah itu yang saya rasakan, misalnya menerima sedekah itu memang nikmat. Tapi lebih nikmat kalau memberikan sedekah. Lah, kenikmatan itulah yang membuat badan kita menjadi sebuah relaksasi. Relaksasi itulah yang mengakibatkan kita jadi lebih sehat. Jadi korelasinya ke sana itu. Jadi saya menangkap dengan ketakutan ini, maka bisa juga akan menimbulkan sifat menyombongkan diri tadi. Betul, seperti Korun ketika dia ditanya bahwa ini adalah hasil usahaku, maka Allah belah itu dunia dan menenggelamkan semua harta. Baik pemirsa, kita sudahi dulu acara Mujatul Hasanah ini dengan wasilah amal tour dengan pemimpinnya Kiai Husnul Khuluq, Pak Kiai Husnul Khuluq. Insyaallah kita bertemu lagi dalam menebarkan kebaikan dan perbaikan. Mudah-mudahan
Anda semua diberikan kelapangan, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi sebuah wasilah di yaumil akhir, bahwa Anda yang mendengar tausiah dari Bapak Kiai Husnul Khuluq, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Demikian kami tutup Mujahatul Hasanah ini dengan salam yang paling tertinggi, bukan salam dari presiden dan bukan salam dari seorang raja, tapi salam ini salam yang diajarkan oleh kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.